Shalom, damai sejahtera bagi saudara sekalian. Senang rasanya saya boleh kembali menyapa saudara di hari ini. Semoga hari ini adalah hari yang lebih baik dibanding hari yang lalu. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebahagian dari firman Tuhan di hari ini. Maka marilah kita bermohon melalui doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, maka dengan segala kerendahan hati, kami memohon kuasa Roh Kudus, memenuhi hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan harian di hari Jumat, di tanggal 7 Februari 2025, tertulis di dalam Keluaran pasal 23 ayat 1. Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, Keluaran pasal 23 berisi tentang peraturan yang mengatur tentang hak-hak sebagai manusia. Dan kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, maka kita akan menemukan ada begitu banyak aturan yang harus dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Ada peraturan tentang kebaktian. Ada peraturan tentang jaminan harta sesama manusia dan lain sebagainya. Dan pada prinsipnya, aturan itu tujuannya adalah untuk kebaikan, bukan keburukan. Saya kasih contoh begini. Orang tua memberi aturan kepada anaknya tidak boleh pulang larut malam. Tujuannya adalah untuk kebaikan si anak. Karena kalau si anak pulang larut malam, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana. Dalam kehidupan bergereja pun begitu. Ada aturan di gereja. Mari pahami bahwa tujuan dari peraturan itu adalah untuk kebaikan. Sekalipun pasti akan ada pro dan kontra yang terjadi. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan firman Tuhan di hari ini, ada dua aturan yang disebutkan kepada kita. Yang pertama, tidak boleh menyebarkan kabar bohong. Dan yang kedua, jangan menjadi saksi palsu atau saksi yang tidak benar demi menolong orang yang bersalah. Saudara-saudara, ada yang suka menyebarkan berita atau kabar bohong? Semoga tidak ada. Karena satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Kabar sukacitalah yang kita sebarkan, saudara-saudara. Kabar tentang kebaikan Tuhan, kabar tentang firman Tuhan, itulah yang kita sebarkan kepada orang lain. Jangan biasakan menyebarkan kabar kebencian. Jangan biasakan menyebarkan kabar bohong yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan dalam hidup ini. Yang kedua, bacaan firman Tuhan di hari ini berkata, janganlah kita menjadi saksi yang tidak benar
demi menolong orang yang bersalah. Menolong orang lain adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Tapi kalau menolong orang yang berbuat salah dengan ikut berbuat salah, tentu bukanlah sebuah perbuatan yang baik. Tidak ada satu alasan pun yang membenarkan perbuatan menolong orang yang salah. Tidak ada. Kalau orang lain berbuat salah, atau kalau kita berbuat salah, biarkan kita menanggung kesalahan itu. Dan kalau kita benar, atau orang lain melakukan perbuatan yang benar, mari dukung untuk terus menyatakan kebenaran itu. Semoga kita bisa melakukan aturan yang telah Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Karena kasih dan kebaikan-Mu, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu di hari ini. Tuntunlah selalu hati dan pikiran kami, agar tetap selaras dengan kehendak-Mu. Di saat ini kami mau kembali menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini kepadamu. Apapun pekerjaan dan aktivitas kami di hari ini, semoga semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.